Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya gunanya bimbingan dan konseling atau BK di sekolah? Mungkin banyak dari kita yang merasa udah tahu, tapi hari ini kita bakal kulik makna sebenarnya di balik pintu ruang BK itu. Nah, kalimat ini kan udah kayak stempel, seolah-olah ruang BK itu cuma buat siswa yang bermasalah, yang nakal, atau yang nilainya anjlok. Pokoknya kayak ruang hukuman gitu. Oke, misi kita hari ini adalah ngebongkar mitos itu sama-sama. Kita mau lihat peran konselor yang sesungguhnya dengan cara memahami prinsip-prinsip yang jadi pegangan mereka. Ini bukan soal hukuman, tapi soal gimana caranya memberdayakan siswa. Jujur aja deh, banyak banget yang mikir kalau dipanggil ke ruang BK itu tandanya kita gagal atau punya masalah serius. Dan pandangan kayak gini nih, yang bikin banyak siswa jadi segan bahkan takut buat minta bantuan. Padahal bisa jadi mereka justru lagi butuh banget. Tapi coba deh kita lihat dari sisi yang beda. Gimana kalau setiap obrolan dengan konselor itu sebetulnya diatur sama seperangkat janji profesional. Janji yang memang dirancang untuk melindungi dan nguatin kamu sebagai siswa. Dan ternyata janji ini tuh beneran ada loh. Namanya adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dan inilah yang jadi fondasi dari semua pekerjaan yang mereka lakukan. Anggap aja ini semacam buku panduan atau kode etik profesional yang wajib banget diikuti setiap konselor. Jadi, ini bukan sekedar saran-saran biasa, tapi ini aturan mainnya. Biar layanan yang mereka kasih itu benar-benar ngebantu perkembangan setiap siswa. Yap, metafora yang paling pas itu emang kompas. Kompas ini yang mastiin kalau konselor nggak pernah melenceng dari tujuannya, yaitu ngebantu siswa nemulin jalannya sendiri, bukan maksa siswa buat ngikutin jalan yang menurut konselor itu benar. Jadi, apa aja sih isi dari kompas ini? Intinya ada 5 keyakinan fundamental yang membentuk janji seorang konselor ke setiap siswanya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita lihat ya. Pertama, layanan BK itu buat semua siswa, bukan cuma buat yang dicap bermasalah. Kedua, kamu itu unik, setiap orang beda, jadi pendekatannya juga harus personal. Ketiga, nah ini krusial banget, tugas konselor itu membimbing, bukan merintah atau ngehakimi. Keempat, proses ini tuh perjalanan panjang yang ngikutin perkembangan kamu terus-menerus. Dan yang kelima, semua bantuan yang dikasih itu harus pas, sesuai sama kebutuhan dan potensi yang kamu punya. Kedengarannya bagus banget kan? Ini tuh standar emasnya dunia konseling. Tapi ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Prinsip-prinsip ini punya dampak yang sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan paling penting. Soalnya, kalau aja prinsip ini diabaikan, dampaknya bisa merugikan banget buat siswa. Biar kebayang, kita coba lihat satu contoh kasus ya. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Skenario ini bakal nunjukin kenapa prinsip-prinsip tadi itu bukan cuma ide-ide manis, tapi aturan fundamental yang nggak boleh ditawar-tawar. Coba deh, bayangin kamu ada di situasi ini. Kamu datang buat minta saran, tapi bukannya dibantu lihat berbagai pilihan, kamu malah didikte buat milih satu jurusan yang mungkin sama sekali nggak kamu suka. Nggak enak banget kan rasanya? Coba deh, kamu pikirin sebentar. Dari kelima prinsip yang tadi udah kita bahas, prinsip mana yang paling jelas-jelas dilanggar di kasus barusan? Anggap aja ini kuis kecil buat kita. Yap, betul banget. Prinsip yang dilanggar adalah bimbingan bukan perintah. Tindakan yang salah adalah memaksakan kehendak. Seharusnya gimana? Solusi yang benar adalah pemberdayaan. Konselor itu tugasnya ngebuka semua opsi, ngajak diskusi plus minusnya, dan pada akhirnya ngebiarin siswa yang pegang kendali penuh atas keputusannya sendiri. Contoh kasus tadi itu bukan cuma soal satu kesalahan kecil loh. Ini benar-benar nunjukin seluruh filosofi konseling modern. Tujuan utamanya itu adalah untuk memberdayakan kamu, bukan untuk mengendalikan kamu. Jadi, mari kita simpulkan cara pandang baru kita soal bimbingan konseling. Ruang BK itu bukan lagi soal ruang hukuman, tapi ini adalah ruang untuk bertumbuh. Jadi, inti pentingnya begini, konselor itu adalah partner dalam perjalananmu. Mereka yang nyediain peta, kompas, mungkin juga ngasih info soal cuaca di depan. Tapi pada akhirnya, kamulah yang jadi pengemudi dalam perjalanan hidupmu sendiri. Jadi, apa sih janji sejati dari bimbingan konseling? Pertama, layanannya itu buat semua orang. Kedua, prosesnya personal, sesuai keunikanmu. Ketiga, ini adalah kemitraan jangka panjang. Dan yang paling penting, tujuannya selalu untuk memberdayakan kamu biar bisa memilih jalanmu sendiri. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin.
Dari kelima prinsip tadi, untuk semua, unik, membimbing, berkelanjutan, dan berdasarkan kebutuhan, menurut kamu, mana sih yang dampaknya paling besar buat kesuksesan seorang siswa? Jawabannya bisa beda-beda buat setiap orang, dan justru disitulah letak keindahannya. Terima kasih sudah menyimak.